Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan tetap semangat ya belajar di dalam kondisi daring seperti ini. Ya, Pak. Supaya tidak mengurangi rasa semangat kita. Tetap belajar ya. Dan juga Anda semuanya jaga kesehatan. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Budi, Ketua Kelas yang sudah memimpin doa kita pagi hari ini. Ya, sebelum kita memulai materinya, Bapak mau cek dulu ya sensi Ananda semuanya. Seperti kita lihat dulu. Lailatul hadir? Hadir, Pak. Yogi hadir? Hadir, Pak. Kelvin? Hadir, Pak. Matwa? Hadir, Pak. Ya, berarti kelihatannya sudah hadir semuanya. Dan jangan lupa nanti Ananda isi presensi yang Bapak sudah share di classroom-nya, di LMS-nya. Silakan Bapak share dulu. Sudah terlihat kan? Nanti diisi ya, presensinya diisi ya. Ya, Pak. Dan masih ingat materi kita yang sebelumnya tentang apa? Konfigurasi. Ya, terima kasih Madwa Razami. Materi yang sebelumnya itu adalah konfigurasi DHCP server. Nah, konfigurasi instalasi paket DHCP server pada Debian. PT strip get install spasi ISC strip DHCP strip server, Pak. Ya, bagus Nopriandi. Iya. Konfigurasi untuk menginstal DHCP server itu apt strip get spasi install spasi ISC strip DHCP strip server. Nah, itu konfigurasinya. Satu lagi. Konfigurasi untuk merestart konfigurasi DHCP server. Coba, siapa yang masih ingat? Pak. Silakan. Kristina. Service spasi ISC strip DHCP strip server spasi restart. Ya, betul Kristina. Bagus. Service spasi ISC strip DHCP strip server spasi restart. Nah, menguji konfigurasi DHCP server. Nah, akan sebelumnya Bapak sharing dulu. Yang pertama itu 3.3 mengevaluasi DHCP server, lalu 4.3 mengkonfigurasi DHCP server. Nah, itu KD dari materi kita hari ini. Nah, kemudian tujuannya yang pertama itu setelah berdiskusi pada media sinkron, peserta didik dapat memilih cara konfigurasi DHCP server. Kemudian yang kedua, itu melalui pengamatan langkah-langkah yang dilaksanakan pada media sinkron, peserta didik dapat menguji hasil konfigurasi DHCP server menggunakan Debian 8. Itu untuk KD dan tujuan pembelajarannya. Lalu kita masuk ke materinya. Kita lihat dulu video yang sudah dikerjakan oleh teman-teman Ananda semuanya. Kita lihat dulu dari punya Nofriandi ya. Baiklah teman-teman, di sini untuk langkah yang pertama kita buka dulu software VirtualBox-nya ya. Oke, kemudian kita siapkan Debian-nya. Di sini saya sudah menginstalnya sebelumnya. Kemudian di sini sudah saya beri nama langsung ya, DHCP server. Oke, kemudian langsung saja kita start. Kemudian di sini kita restart networknya. Perintahnya adalah service spasi networking 10. Jadi sampai 10 saja supaya tidak terlalu banyak ya. Option domain name servernya, di sini saya akan memasukkan IP server. Oke, kita
kita hapus, kemudian kita isikan 192.168.1.1. Kemudian untuk domain name-nya 168.1.1. Kemudian di sini broadcast address-nya saya masukkan broadcast-nya 192.168.1.255. Kemudian di sini ada default flash time dan mat flash time, itu tidak usah kita ganti ya, karena ini adalah waktu yang akan kita gunakan atau waktu yang dipergunakan. Spasi restart. Nah, ini adalah perintahnya, service spasi ISC strip DHCP strip server spasi restart. Oke, di sini berhasil ya teman-teman, tidak ada masalah. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gita Randi. Kali ini saya mau memberikan tutorial cara menginstal dan mengkonfigurasi DHCP server di Debian 8 VirtualBox. Oke, karena nanti 255 itu akan dipakai oleh podcast. Ini domain server kita kasih aja IP kita luas 68.10.1. Karena kita tidak menggunakan DNS, kita berikan aja yang internal ini. Dan option default list dengan pembawa sini. Coba restart. Restart. Dan nanti ada tulisan OK-nya ya. Masa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Berfitria, saya dari Bu akan membuat video tutorial tentang DHCP. Baiklah, pertama-tama buka aplikasi VirtualBox. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menginstal DHCP, sudah menginstal Debian 8 dan saya beri nama DHCP. Langsung di start saja. Strip server. Itu enter. Tunggu sebentar. Lalu masukkan perintah SLI. Setelah itu hapus tanda pagarnya untuk mengaktifkan. Ada yang mau ngasih tanggapan? Silakan. Pak, Yogi mau bertanya, Pak. Ya, silakan Yogi. Gini, Pak. Misalkan ada 2 buah komputer klien gitu, Pak. Dalam Ya. satu jaringan sama. Ya. Itu menggunakan IP DHCP. Yang satunya lagi Ya. menggunakan IP statik. Itu kliennya Ya. terhubung, Pak? Atau harus DHCP sama DHCP atau statik sama statik gitu, Pak? Ya. Tetapi kalau sudah tersetting IP-nya secara statik atau disetting secara manual, itu otomatis tidak akan ada permintaan IP dari klien ke server karena sudah mempunyai IP-nya sendiri. Nah, seperti itu Yogi. Bagaimana Yogi? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Ada makasih, lagi Pak. yang lain? Silakan Opri. Berarti IP yang diberikan oleh DHCP itu ada waktu kadaluarsanya ya, Pak? Iya, ada. Itu yang sudah yang dibuat tadi itu kan ada tuh max list time. Nah, itu adalah waktu maksimal IP dipinjam. Nah, kalau klien ya dalam keadaan online. Tetapi kalau sudah offline kliennya, otomatis IP itu akan diambil lagi oleh DHCP server. Nah, bagaimana kalau kliennya dalam keadaan on? Bagaimana Nopriandi? Ya, Pak. Halo, Baik, Pak. Udah jelas, Pak. Nah, di sini terlihat ya. Ada gambar ini. Ini pengujian di Windows. Ada 1, 2, 3. Iya, Di Pak. sini ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya. Nah, di sini kan men-setting IP-nya. Kalau secara manual kan. Nah, kalau Iya. secara otomatis cukup ini aja dicek, diklik. Nah, seperti ini di hasilnya. IP sudah didapatkan. Nah, dan situ ada DNS-nya, IP yang didapatkan di sini, kemudian gateway-nya. Nah, itu pengujian koneksi dari klien ke server dengan cara melakukan ping IP address. Nah, seperti ini. Kan IP servernya 1.1, maka kalau dia sudah reply seperti ini, maka dia sudah terkoneksi dengan baik. Bapak nanya ya ke Yogi.
Kalau misalnya dia tidak terkoneksi itu kayak apa tampilannya itu, Yogi? Kalau nggak terkoneksi itu unreachable, Pak. Pengujian konfigurasi lewat Debian 8 GUI. Nah, ini yang dari tadi kan yang Windows, sekarang yang ini GUI. Seperti ini. Dia dapat IP 1.3 karena yang 1.2 sudah diambil oleh siapa? Windows, yang klien Windows tadi. Ya, yang diambil oleh dari klien Windows tadi. Nah, oke. Lewat terminal. Nah, jadi kalau di Windows itu menggunakan CMD, kalau di Linux itu menggunakan terminal. Pengujian menggunakan pemanggilan IP dari klien ke server dengan cara melakukan ping. Nah, kalau di Linux, kalau misalnya tidak terkoneksi seperti apa? Coba ada yang bisa jawab? Pilot, Pak. Pilot. Nah, ada lagi? Request timeout, Pak. Request timeout. Ya, bisa boleh juga. Di sini pemanggilan IP antar klien. Nah, di sini ada perbedaan enggak? Terlihat di antara dua ini. Ada, Pak. Ya, apa bedanya, Budi? Reply, Pak. Ya, reply. Kalau di Linux tidak ada tulisan reply-nya. Kemudian ada lagi perbedaan di antara dua-duanya. Kalau di Linux Ya. ngepingnya misalnya ping Ya. IP klien, jadi Ya. nanti harus dihentikan dulu baru berhenti deh, Pak. Kalau di Windows harus Ya. dikasih T biar dia kayak Ya. gitu. Ya. Yogi, Pak. Ya, silakan Yogi. Penggunaan IP DHCP server ini cuman ada di Linux atau ada di perangkat lain, Pak? Penggunaannya, Pak. Ya. Oh, maksudnya itu hanya bisa digunakan oleh sistem operasi Linux atau sistem operasi lain bagaimana? Begitu ya, Yogi? Ah, iya, Pak. Ya, ada juga sistem operasi yang lain yang bisa melakukan konfigurasi DHCP server ini, yaitu menggunakan Windows Server yang berbasis desktop. Juga ada lagi sistem operasi yang lebih mengarah ke OS-nya router, itu MikroTik. Nah, dan juga bisa menggunakan Cisco. Jadi di dalam perangkat router Cisco itu sudah terdapat OS yang atau aplikasi yang diinstal. Nah, seperti itu. Bagaimana Yogi? Udah jelas? Iya, Pak. Udah jelas, Pak. Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Yang Saya, masih Pak. kurang jelas atau belum paham? Ya, silakan Rahmat. Misalnya, Pak, apakah Ya. ada suatu kelemahan pada DHCP ini, Pak? Misalnya kalau kita membagikan IP pada klien dengan jumlah besar, Pak, gitu. Apakah bisa terjadi kesalahan? Gitu, Pak. Ya, untuk terjadi kesalahan itu tidak ada ya, karena sudah dikonfigurasikan dan disesuaikan ringnya. Tapi kelemahannya itu silakan Anda kerjakan evaluasi yang sudah Bapak share di classroom-nya. Silakan dikerjakan selama 5 menit, soalnya sebanyak 5 buah. Silakan dikerjakan. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya ya? Cek ya. Udah, Pak. Siapa-siapa yang sudah selesai? Iya, ini Yogi sudah selesai pertama kali ya, Yogi, bagus. Nilainya juga bagus. Tingkatkan lagi Yogi. Kemudian Nopriandi sudah selesai juga, nilainya juga bagus. Nah, ini Fajar. Nah, semangat lagi, ditingkatkan lagi ya nilai Fajar ya, walaupun belum sesuai dengan apanya. Ya, Pak. Budi juga semangat lagi ya ngerjakannya. Ya, berarti sudah masuk semuanya, nilainya bagus. Ananda kerjakan, praktikkan bagaimana menguji DHCP server melalui klien. Nah, kalau sudah siap silakan dipresentasikan. Sudah ada yang selesai? Udah, Pak. Ya, Nopri sudah selesai. Coba ditampilkan, Nop. Ini, Pak. Nah, ya betul. Ya, sudah dapat IP-nya ya? Ini IP-nya, Pak. Ya. 192.168.1.2. Ya. Coba di ping, Nop. Bisa di ping Ya, Pak. Benar, Pak. dari klien. Ini kliennya Nopri pakai apa? Windows 7, Pak.
Oh, Windows 7. Ya, coba ping. Bentar, Pak. Ya. Wah, Ini, Pak. sudah Sukses. terkoneksi ya dengan baik ya. Nah, bagus Nopri. Sudah selesai ya. Ah, oke, sudah betul. Sudah sama dengan materi yang disampaikan tadi. Ya, siapa lagi yang sudah selesai? Yogi, Pak. Ya, Yogi, sudah selesai Yogi? Ya, Ya, coba Pak. Yogi tampilkan. Nah, ini kalau melihat Oke. informasinya di CMD klien IP config, Pak. Ini Ya. IP, Pak. Ya, 10.2. 10.2 dapatnya ya. Ya. Nah, coba yang ini Yogi pakai kliennya apa? Windows 7 VirtualBox, Pak. Oh, Windows 7 VirtualBox. Bisa di-ping Yogi? Iya, Pak. Iya, coba, Pak. Dari Coba di-ping servernya. Nah, dari server klien aja, Pak. Ya. Pak. Oh, dari server klien. Ya, sudah benar. Baik, sudah selesai. Jadi, sekarang kita lakukan refleksi itu dengan siapa yang bisa mau menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Lailatul. Nah, kesimpulan dari saya, DHCP server adalah proses memberikan IP secara otomatis untuk komputer yang memintanya. Ya. Budi, Pak. Ya, silakan Budi. Kesimpulannya, dengan adanya DHCP server, maka akan mampu mengurangi pekerjaan dalam mengadministrasi suatu jaringan komputer berbasis IP yang besar, Pak. Ya, Saya, Pak. silakan Akri. DHCP ini membantu kita untuk mengurangi dalam pemberian IP yang sama gitu, Pak. Bentrok gitu, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Silakan ditanyakan. Tidak semua prosesnya itu sama setiap klien tuh. Nah, apalagi kalau servernya itu server yang punya spesifikasi yang di bawah standar server. Nah, jadi menurun ke kinerja dari server tadi, lambat dia nanti membagi IP-nya kepada server, kepada klien tadi. Karena ya tadi tidak didukung oleh spesifikasi komputer yang kurang mampu. Nah, seperti itu. Bagaimana Rahmat? Paham, Pak? Nah, baik. Kita cukupkan materinya. Jadi nanti silakan Anda kerjakan LKPD yang Bapak share di dalam Google Classroom-nya, dan di situ juga ada handout. Handout itu berisi materi yang lebih lengkap ya daripada hari ini. Silakan Anda pelajari, Anda baca. Untuk informasi, Bapak informasikan materi berikutnya itu kita akan mempelajari tentang materi baru, yaitu FTP, itu File Transfer Protocol. Nah, jadi disiapkan alat dan bahannya ya sama seperti tadi, smartphone-nya, koneksi jaringan yang stabil, lalu laptop, ya, dan alat tulisnya. Sudah, kita cukupkan materi hari ini. Jaga kesehatannya, cuci tangan, gunakan masker bila keluar rumah, dan bila tidak ada keperluan yang sangat penting, tidak usah keluar rumah. Jaga jaraknya, ikuti protokol kesehatan, supaya kita terhindar dari penyakit atau virus yang sedang melanda pada masa pandemi ini. Dan jangan stres terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dijalani saja, dikerjakan, diansur. Bila mengalami kesulitan, silakan ditanyakan kepada guru, teman yang sudah paham. Ya, silakan. Ya, sebelum kita tutup kegiatan belajar kita hari ini, silakan dipimpin dulu doanya, Ketua kelas. Ya, Pak. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini menjelang siang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, doa selesai. Terima kasih Ketua kelas sudah memimpin doa.
Ya, Pak. Jadi, Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.